Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizia Nifa dengan NIM 2023-11210 dari kelas Praktikum Microcontroller dari kelas A, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang source code tugas kreasi yang telah saya buat, di mana saya mencoba program percobaan pada potensiometer. Yang pertama, saya menggunakan integer pot A0 sebagai pin potensiometer. Pertama, program ini menggunakan potensiometer yang dapat terhubung ke pin analog A0 sebagai pengatur mode nyala LED, yang dimana nilai yang dibaca dari potensiometer akan menentukan LED mana yang menyala, mana yang mati, atau bahkan sama LED berkedip. Yang pertama itu ada integer pot. Eh, kita menggunakan pot sebagai input dari potensiometer berupa pin A0, dan di bawahnya terdapat integer LED 1 hingga LED 6, yang dimana pin masing-masingnya kita memakai 6 pin juga. Pertama pin 13, 12, 11, 10, 9, dan 8 sebagai output untuk 6 LED yang kita gunakan yang berbeda. Selanjutnya, adapun bagian void setup, dan di bawahnya terdapat pin mode LED 1 output hingga LED 6 output. Pada setup ini, Arduino menyiapkan pin LED sebagai outputan dan memulai komunikasi serial biar kita bisa lihat nilai potensiometernya di serial monitor. Di sini juga kita memakai matikan semua di dalam kurung, yang dimana pastikan semua mati di awal dan dijalankan supaya semua LED dalam keadaan mati dulu ketika baru dinyalakan nantinya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi loop dari atau dapat dikatakan dari inti program ini. Analog read out itu tuh berfungsi sebagai membaca tegangan dari potensiometernya sendiri. Hasilnya berupa angka 0 sampai 1023, yang dimana 0 posisi pot di paling kiri atau dapat dikatakan dengan tegangan rendah, sementara 1023 itu posisi pot di paling kanan atau dilambangkan dengan tegangan yang tinggi. Nilai yang tadi saya sebutkan itu dapat ditampilkan di serial monitor supaya bisa dipantau nantinya. Habis itu, selanjutnya kondisi 1, yang dimana kondisi 1 itu semua mati, kita ibaratkan semua mati. If nilai pot kecil dari 20, matikan semua. Kecil dari 20 berarti LED semuanya masih dalam keadaan mati. Saat nilai potensiometer sangat kecil atau sekitar 0 hingga 20, semua LED akan mati. Yang dimana ini untuk mencegah LED nyala sendiri ketika pot belum digerakkan. Selanjutnya itu tuh ada kondisi kedua, di mana LED 1 dan 2 akan menyala, dan as if kalau nilai pot di antara 20 hingga 200, maka hanya LED 1 dan LED 2 akan menyala. Ya, otomatis LED lainnya dimatikan lewat fungsi nyala 2 LED. Kita lambangkan dengan nyala 2 LED dalam kurung LED 1 dan LED 2. Selanjutnya, kondisi ketiga juga seperti itu. Nilai potensiometernya antara 200 hingga 400 dan menyalakan LED 3 dan LED 4. Selanjutnya juga ada kondisi yang keempat. Kondisi keempat, LED 5 dan 6 akan menyala, di mana rentang nilainya itu dari 400 hingga 600, yang berarti LED 5 dan 6 itu akan menyala. Terus yang kondisi kelima, semua LED akan berkedip. Di sini saya membuat
di mana kondisi yang kelima ini semua LED-nya nyala 6-800. Semua LED akan berkedip 3 kali. Kedip diatur dengan delay 200, delay 100, yang artinya setiap fase nyala atau mati butuh waktu sekitar 100 detik. Selanjutnya, adapun delay tadinya agar pembacaan pot tidak terlalu cepat dan mencegah perubahan mode yang terlalu sering. Terus kita masuk ke fungsi tambahan untuk efisiensi, di mana fungsi ini memastikan semua LED dulu, lalu hanya menyalakan LED yang disebut dalam argumen. Misalnya, nyala nyala 2 LED, yang dalam kurung LED 1 dengan LED 2, berarti cuma LED 1 dan 2 yang hidup. Eee, Kalau umpamaan dari semua hidup dalam kurung, berarti itu tuh untuk menandakan menyalakan semua LED sekaligus. Kalau mematikan semua itu tuh untuk memastikan semua LED mematikan semua LED sekaligus. Yang di mana, eee, sama halnya dengan kesimpulan cara kerja di mana Arduino membaca nilai dari potensiometer 0 hingga 1023. Yang berdasarkan rentangan nilai tersebut, program memilih pola nyala LED 0-20 semua mati, sama yang seperti di atas, 20-200 LED 1 dan 2 menyala, yang ketiga 200-400 LED 3 dan 4 menyala, serta 400-600 LED 5 dan menyala. Kalau 600-800 semua LED akan berkedip, lalu kalau nge-start di 800 semua LED menyala penuh. Fungsi-fungsinya tadi, sesuai berdasarkan apa yang kita perintahkan. Terus hasil akhirnya potensiometer berfungsi sebagai, pengontrol mode LED. Adapun beberapa komponen yang kita pakai untuk percobaan potensiometer kreasi ini, yang dimana pertama kita menggunakan kabel USB Type-C untuk menyambungkan Arduino Uno-nya ke laptop nantinya. Yang kedua, kita memakai papan Arduino Uno-nya, serta memakai papan breadboard. Terus kita memakai beberapa LED, yang dimana 2 LED merah, 2 LED putih, dan 2 LED hijau, dengan menggunakan 6 resistor, kabel penghubung, dan potensiometer. Papan pada digital Arduino Uno yang ground akan disambungkan ke sisi negatifnya dari breadboard, serta kita memakai beberapa pin dalam program ini, yang dimana kita memakai pin 13, 12, 11, 10, 9, dan 8. Habis itu kita menyambungkan potensiometernya dengan ground power yang dipasangkan di sebelah kanannya potensio, sedangkan A0-nya kita pasangkan di tengah potensio, dan yang terakhir kita memakai 5 volt pada power Arduino Uno ke sebelah kirinya potensiometer. Selanjutnya kita memakai 6 LED, yang dimana masing-masing kaki positif LED akan disambungkan ke positif breadboard, sedangkan kaki negatif pada LED akan disambungkan ke negatifnya breadboard, serta perlunya kabel jumper dari kutub A ke kutub B, serta dari positif yang di atas sama yang di bawah, sama halnya dengan yang negatif yang di bawah, untuk dapat menghidupkan dan menyambungkan LED dari breadboard ke papan Arduino Uno-nya. Pertama, kabel USB dan Type-C kita sambungkan kepada laptop, dan kita sambungkan ke shortcut yang telah kita buat untuk program percobaan potensiometer kreasi kali ini, di mana pada serial monitornya masih terdapat nilai potensio 0 atau di bawah nilai 10, dikarenakan di sini perintah kita untuk menghidupkan LED 1 dan 2 berada di angka 20 sampai 200.
Dan di sini kita akan mencoba menghidupkan lampu LED 1 dan LED 2 yang nantinya kita putar ke kiri potensiometernya. Jika sudah mencapai 20, maka LED 1 dan 2 akan menyala dan dia akan bertahan hingga 200. Ketika sudah mencapai 200, LED 1 dan 2 akan mati dan akan bertukar pada LED 3 dan 4 akan menyala. Selanjutnya, kita putar potensiometernya ke kiri. 400 sampai 600 LED 5 dan 6 akan menyala. Ini sebagai kondisi ketiga. Selanjutnya kita putar lagi potensiometernya 600 sampai 800, maka semua LED akan hidup berbarengan tetapi secara berkedip-kedip. Ini dikatakan dengan kondisi yang keempat. Selanjutnya kalau sudah sampai di nilai 800, maka semua LED nantinya akan menyala tetap berbarengan dan semuanya akan hidup. Semua LED menyala secara normal. Baiklah, sekian dari pemaparan dan tugas kreasi program percobaan potensiometer yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.